Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin ya, saya di sini Diah Suciarawati, yaitu calon CGP Angkatan 7, CGP calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri Wedung 1 pada hari ini untuk berbagi pemahaman dan pengalaman terkait dengan budaya positif, bagaimana menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Bapak Ibu hari ini siap untuk mengikuti kegiatan ya? Masih bersemangat ya? Alhamdulillah. Next Pak. Baiklah, untuk budaya positif sendiri ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu terkait dengan perubahan paradigma belajar. Bagaimana perubahan paradigma belajar saat ini nanti akan saya sampaikan. Terus kemudian yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif dan bagaimana penerapannya nanti juga akan kita perdalam di sini. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu mempunyai berbagai macam kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar di sini adalah nanti akan ada 5 juga. Kemudian yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Serta yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Lanjut. Sebelum kita memulainya, perhatikan, Bapak Ibu bisa menyimak tentang video berikut ini. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Terima kasih sudah
sudah melihat ya tentang video tadi, bahwasanya di situ tadi sudah ditampilkan yaitu terkait dengan pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Di sana disebutkan bahwa ketika pada zaman pendidikan kolonial Belanda, pembelajarannya atau mungkin pendidikannya itu hanya dikhususkan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Di sana rakyat diberi pengajaran tentang membaca, menulis dan berhitung. Hanya saja bagaimana? Hanya saja semua itu adalah untuk kepentingan kolonial Belanda. Jadi Belanda itu mengadakan pengajaran itu diberikan tujuannya hanya apa? Untuk memenuhi keuntungan, untuk memenuhi kepentingan dari kolonial Belanda tersebut. Kemudian dari video tadi, kemudian ada berbagai macam muncul organisasi-organisasi pendidikan. Yang terakhir tadi di tahun 1922 lahirlah sebuah taman siswa. Bapak Ibu tahu siapa pendiri taman siswa ya? Oke, siapa pendirinya Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Betul sekali bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang tokoh pendidikan yang sangat berjasa karena beliau mendirikan taman siswa, di mana taman siswa itu adalah sebuah gerbang emas menuju pendidikan yang merdeka. Ya, jadi ketika pendidikan itu sudah dijalani, kemudian secara bertahap pendidikan di Indonesia semakin maju. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan kita saat ini itu adalah mengacu kepada filosofinya Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui ada 3, Bapak Ibu bisa menyebutkan apa saja untuk yang dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ing Ngarso Suknolondo, yang kedua Ing Madya Bangun Karso, serta yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Nah, di dunia pendidikan salah satu yang dipakai sebagai simbolnya adalah Tuturi Handayani. Terkait dengan pendidikan tadi, maka untuk yang poin pertama yaitu adalah tentang perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar baru? Nah, kita akan bahas di sini. Pada zaman kolonial Belanda dengan pada saat pendidikan paradigma baru itu terdapat perbedaan Bapak Ibu. Perbedaan yang pertama untuk yang zaman kolonial Belanda, bahwasanya pada saat penjajahan, pada saat zaman kolonial Belanda itu rakyat hanya diajari berhitung, menulis dan membaca seadanya. Itu untuk kepentingan Belanda. Kepentingannya untuk apa? Ketika itu di sebuah negara, terutama di negara kita Indonesia, itu ada sebuah perusahaan dari kolonial Belanda. Nah, tenaga yang digunakan itu adalah tenaga dari Indonesia. Kenapa kok menggunakan tenaga dari Indonesia? Karena tenaga kita itu betul sekali Bu Lare, murah ya. Jadi dibayarnya itu sangat murah. Di samping itu nanti keuntungannya kalau banyak itu kan pasti akan dinikmati oleh Belanda. Itu penjajahan pendidikan pada saat zaman kolonial Belanda. Kemudian untuk pendidikan paradigma baru. Bagaimana untuk pendidikan paradigma baru? Untuk pendidikan paradigma baru adalah bahwa pendidikan itu berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu tujuan pendidikan adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin setinggi-tingginya. Jadi siswa kita itu harus bahagia. Bapak Ibu selama ini sudah membuat siswanya bahagia? Sudah? Terutama Pak Jamal. Pak Jamal sama ya? Setiap hari saya itu selalu memperhatikan luar biasa kelasnya Pak Jamal. Setiap pagi pasti ada ice breakingnya karena kebetulan bersebelahan. Pasti anaknya teriak-teriak luar biasa. Anak-anak senang Bapak dengan itu ya? Ya, terus kemudian kelasnya Bu Lare setiap hari, setiap pagi itu selalu nyanyi-nyanyi dulu. Disetelkan musik yang sangat keras. Musiknya itu sampai di kelas 6. Bu, itu kelasnya kelas berapa? Kelas 1. Terus kelas 6 juga ikut-ikutan joget Bu, kadang-kadang Bu. Ya, untuk yang kelas belakang, kelasnya Pak Febri dengan kelasnya Bu I pasti luar biasa juga. Walaupun tidak terpantau dari depan, tapi saya yakin beliau ini adalah guru-guru yang hebat dan guru-guru
yang luar biasa, gitu ya. Nah ini pendidikan saat ini yang harus kita lakukan itu adalah pendidikan untuk mencapai kebahagiaan. Anak-anak itu datang ke sekolah, ya, mereka datang ke sekolah untuk mencari ilmu, dan di sekolah mereka harus senang, tidak boleh tidak senang. Ketika anak itu kok pulang dengan perasaan sedih, dengan perasaan kecewa, berarti yang sewu kita sebagai guru kita belum sukses atau kita belum berhasil. Ya, jadi ya bisa jadi dikatakan gagal. Karena apa? Tujuannya sekarang adalah pendidikan kepada karakter anak, kepada budi pekerti anak. Lanjut Pak. Nah di sini bahwa pendidikan paradigma baru. Pendidikan paradigma baru itu pendidikan yang seperti apa? Pendidikan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang saya mau pindah posisi nih. Di sini berorientasi pada kompetensi. Seperti kita ketahui bersama bahwa kompetensi di dalam pembelajaran itu ada kompetensi apa saja? Ada kompetensi kita pembelajaran, kita harus anak-anak menguasai kompetensi pengetahuan, kemudian juga keterampilan juga. Nah di samping itu yang sekarang sedang digalak-galakan itu adalah pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu yang saat ini sedang diharapkan oleh pemerintah, bahwa anak kita, peserta didik kita mempunyai karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lanjut Pak. Nah, nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai karakternya itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa butir di situ, Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama adalah kelihatan badan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus ya bisa mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, selanjutnya gotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Bapak Ibu sudah mengetahui ini nggih? Sudah apa belum? Mungkin yang kelas 1 dengan kelas 4, karena ini adalah profil pelajar Pancasila, sudah digalakkan di kurikulum Merdeka di kelas 1 dan kelas 4. Bapak Ibu, untuk mengenalkan profil pelajar Pancasila ini kepada peserta didik kita, walaupun tidak di kelas 1 maupun di kelas 4, kita bisa mengenalkannya dengan nyanyian dulu. Oke, kita bernyanyi sebentar, belajar sebentar nyanyiannya. Ada yang bisa nggak? Pak Febri, Pak Febri, coba ya, tapi mohon maaf, suaranya agak fals ini nanti. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bagaimana, bisa diikuti? Kayak lagu liriknya Bapak Ibu. Naik becak. Judulnya apa itu, naik becak? Naik apa bulannya? Madari minggu naik delman. Madari minggu naik delman ya. Ya naik delman. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Yuk suaranya yang keras, harus bersemangat. Siap ya? Sambil tepuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, ini adalah profil pelajar Pancasila. Diharapkan putra-putri kita, peserta didik kita itu memiliki 6 dimensi ini. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah hubungannya langsung dengan Tuhan, di mana setiap anak itu harus yakin dan percaya serta bertakwa. Dan yang paling penting itu adalah berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah bisa berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global maksudnya. Bahwasanya ada bermacam-macam ras, ada bermacam-macam suku, ada bermacam-macam agama. Nah, bahwasanya anak-anak kita diharapkan harus saling bisa menghormati dan menghargai terhadap perbedaan yang ada. Gotong royong, berarti itu sudah dipastikan bahwa setiap hari anak-anak juga sudah melaksanakan gotong royong di lingkungan sekolah. Misalnya adalah dengan kegiatan piket, ya, kemudian ada lagi Jumat bersih, membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian kreatif itu adalah mampu menciptakan hal-hal yang baru. Berarti anak dieksplor untuk bisa berkreasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian ada bernalar kritis, mampu memecahkan masalah walaupun masalahnya itu sulit, namun anak-anak sudah mulai belajar untuk bagaimana memecahkan sebuah masalah. Kemudian yang mandiri itu setiap hari anak-anak dibiasakan untuk melakukan kegiatan secara mandiri atau tanpa dibantu oleh orang lain atau dibantu oleh orang tua kalau di rumah. Lanjut. Itu tadi untuk yang paradigma. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Poin yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Pak Jamal selama ini sudah melaksanakan kegiatan disiplin positif di kelasnya, ya. Selama ini apakah anak-anak sudah mengikutinya dengan baik? Sudah, alhamdulillah. Disiplin positif di sini itu adalah kalau di dalam budaya kita itu adalah dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan Tuhan. Pada dasarnya kalau kita lihat disiplin itu adalah suatu tindakan, suatu perilaku di mana anak itu patuh terhadap aturan. Tetapi aturan itu kadang dilanggar, tetapi juga kadang dilaksanakan. Karena yang namanya anak-anak itu tidak bisa secara konsisten melaksanakan disiplin tersebut. Nah, sebagai pendidik kita, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal sehingga mempunyai motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik berarti itu adalah motivasi yang timbul di dalam diri kita sendiri. Tapi kalau motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya dari lingkungan, dari orang lain, itu namanya adalah motivasi ekstrinsik. Lanjut. Tadi disampaikan bahwa di dalam di dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai apa saja? Ini kita bisa lihat, yaitu yang pertama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan tunggal. 3, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. Dan 6, bernalar kritis. Itu adalah nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Namun ada yang lain, yaitu dari IDO Primary Years Program atau PYP, yaitu yang pertama toleransi. Toleransi berarti saling menghargai, saling menghormati. Kemudian ada rasa hormat. Kemudian ada integritas. Kemudian mandiri, menghargai, antusias. Kemudian ada empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Semua nilai-nilai kebajikan universal ini itu harus ditanamkan ke dalam peserta didik. Ya, berarti anak-anak diharapkan itu mempunyai nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya bisa dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari.
baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Next one. Dari semua itu maka dapat disimpulkan bahwa disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, sekarang kita sharing terhadap hadiah, ancaman maupun hukuman. Bapak Ibu semuanya, bahwa Bapak Ibu semuanya itu selama ini sudah mengajar selama bertahun-tahun, bahkan Bu Lari sudah berpuluh-puluh tahun ya Bu. Berapa tahun Bu? 28 tahun. Di sini yang paling lama itu Bu Lari, okay. Yang termuda Bu I berapa tahun Bu I? 4 tahun. Pak Febri? 7 tahun. Bu Mel? 13. Halo Bu Mutia? Halo. Iya, berapa Bu Mutia? 3 tahun. Pak Jamal? 20. Subhanallah, banyak sekali ya. Hampir sama dengan Bu Lari, 20 tahun, luar biasa. Oke. Nah, selama ini ketika mengajar, mana yang paling Anda lakukan? Apakah memberikan hadiah, memberikan ancaman, atau memberikan hukuman, atau mungkin memberikan penghargaan? Mana Bu? Hadiah, jempol. Pak, coba. Jempol. Jempol berarti itu adalah sebuah penghargaan. Kumel? Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan berarti seimbang. Ya, hukuman dan penghargaan itu harus seimbang. Pak Pep? Reward and punishment. Oh, reward sama punishment ya. Pokoknya itu harus seimbang. Halo Bu Mun ya? Sama. Bu Anis? Selama ini kan membantu sama. Bu I? Sama. Bu Lari? Penghargaan. Alhamdulillah. Semua itu hadiah, ancaman maupun hukuman itu adalah sebuah sesuatu yang dilakukan di mana di situ adalah tujuannya untuk mendisiplinkan murid, ya. Tapi ada juga bahwasannya nanti akan kita bahas terkait dengan hukuman dan penghargaan, oke? Next Pak Febri. Nah ini yang ketiga, kita akan membahas yang ketiga masuk ke nomor 3, yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Tadi belum saya sampaikan ya, tapi di sini saya sampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, serta yang kelima adalah kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru juga harus memikirkan apa saja kebutuhan dasar manusia. Maksudnya kebutuhan dasar peserta didik. Ya di antaranya ini adalah 5. Oke. Nah, di antara 5 ini nanti kita akan masuk ke dalam sebuah kasus. Bagaimanakah kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup itu yang seperti apa? Kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu yang seperti apa? Penguasaan itu apa toh? Nah, kebebasan dan kesenangan itu contohnya itu bagaimana? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Bertahan hidup, bahwa kebutuhan manusia yang pertama itu adalah hubungannya dengan bertahan hidup. Setiap manusia hidup itu pasti membutuhkan rumah, membutuhkan makanan untuk bisa bertahan hidup. Maka di sini kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, fisik, berarti tampak atau terlihat. Contohnya adalah kesehatan. Itu adalah bertahan hidup, bahwa kalau kita sehat berarti kita mampu bertahan hidup dengan baik. Kemudian rumah, dan yang selanjutnya adalah makanan. Itu semua adalah poin penting yang terdapat dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Lanjut, dilanjutkan dengan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap anak, setiap peserta didik pasti mereka itu ingin disayang. Okay. Kalau di sekolah berarti mereka ingin disayang oleh gurunya. Di sekolah mereka juga ingin disayang oleh teman-temannya. Nah, berarti kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kebutuhan untuk disayangi
dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Koneksi sosial itu berarti berhubungan dengan orang lain, dengan lingkungan sosial. Selanjutnya adalah penguasaan, di mana kebutuhan penguasaan ini adalah berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, serta didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya, yang keempat, kebebasan. Anak itu pasti ingin bebas. Jangankan anak, kita sendiri juga ingin bebas. Pak Muiz, kebutuhan dasar untuk yang kebebasan sangat penting apa tidak? Sangat penting. Sekarang ini Pak Muiz sudah merasakan bebas apa belum? Bebas. Pak Muiz sudah bebas? Alhamdulillah sudah bebas ya. Bebas dari apa Pak? Oke, bebas ya Pak. Oke. Bebas itu yang seperti apa? Bebas itu adalah kebutuhan akan mandiri, kemandirian, otonomi, kemudian memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu adalah kebebasan. Ya, setiap orang pasti ingin bebas, tapi tentunya bebas itu tidak melampaui batas. Lanjut, untuk yang selanjutnya adalah kesenangan. Ini yang paling utama, bahwa manusia hidup itu kebutuhan dasarnya adalah senang. Kita diharapkan untuk bisa hidup dengan senang. Karena apa? Dengan kesenangan itu akan menumbuhkan jiwa yang sehat. Kemudian dengan jiwa yang sehat, hidup kita juga akan menjadi lebih baik. Bahwasanya kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah sekarang, sebelum masuk ke slide selanjutnya, Bapak Ibu pengen tertawa? Pengen tertawa, pengen senang? Kita bersenang-senang. Ya Pak Jamal, kita bersenang-senang. Halo Pak Jamal, kita bersenang-senang. Kita bersenang-senang dengan ice breaking Pak. Oke, bisa Pak Jamal atau? Bisa? Oke, siap. Bapak semangat. Biar Bapak Ibu di sini juga tadi memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bersenang-senang. Oke Pak, bagaimana? SBD-nya siap? Siap. Ya siap. Monggo Pak, silakan di depan. Oh ya silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Semangatku. Sekarang kita tepuk baru ya. Kalau saya bilang S berarti tepuk tangan. Kalau saya bilang boom berarti tepuk paha. Bisa? S tepuk tangan. F tepuk tangan. Kalau Bangku Pak. boom berarti tepuk bangku ya, bangku. S boom boom S boom 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 S boom boom S boom boom S boom boom. Kalau saya bilang ini tepuk tangan ya. Satu, kalau saya lompat berarti berhenti. Terima kasih. Oh ya. Silakan tepuk tangan untuk Pak Jamal. Masih tambah ya Bapak Ibu? Cukup? Oke, cukup. Nanti lagi ya. Selanjutnya ke slide yang selanjutnya. Nah, ini ada sebuah kasus yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dari manusia. Ada sebuah kasus, Doni mengambil bekal milik temannya. Kemudian dia ditanya oleh ibu guru mengapa ia mengambil bekal temannya. Nah di sini ada beberapa jawaban dari Doni. Ada 5 jawaban. 5 jawaban itu mari kita analisis bersama-sama. Masing-masing dari nomor itu nanti masuk ke dalam kebutuhan dasar yang mana. Jadi nanti ketika panjenengan menemui sebuah kasus di dalam kelas, terus kemudian menanyakan sebuah alasan atau jawaban dari putra-putri atau peserta didiknya, nanti bisa dianalisis. Oh ternyata ini loh kebutuhan dasarnya. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Ketika mengambil bekal temannya, ketika ditanya Bu Guru, kemudian Doni itu menjawab. Pertanyaannya seperti ini, Doni,
kenapa kamu mengambil bekal temanmu? Nah, kemudian Doni itu menjawab, karena saya lapar, Bu. Saya lapar soalnya orang tua saya atau ibu saya itu tidak membawakan bekal untuk saya, sehingga saya mengambil bekal milik teman saya. Nah, dari jawaban Doni, Bapak Ibu bisa menganalisis bahwasanya untuk jawaban Doni yang pertama itu masuk di kebutuhan dasar yang mana? Ya, betul. Untuk jawaban yang pertama itu adalah karena bertahan hidup. Karena apa? Di situ sudah ada kata-kata lapar. Lapar itu termasuk dalam kebutuhan hidup. Yang kedua, dia merasa yang kedua tadi pertanyaannya sama ya. Kemudian Doni menjawab bahwa jawabannya itu seperti ini. Saya mengambil bekal teman saya itu karena supaya teman saya itu jadi takut, Bu, sehingga dia itu kalau ada apa-apa, saya suruh apa-apa, dia mau menuruti saya. Nah, itu jawabannya. Jawabannya kalau disebutkan dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Dari situ di mana posisinya? Bertahan hidup yang nomor berapakah? Di situ ada menjadi takut temannya itu supaya takut. Nah, tadi bertahan hidup, kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan. Berarti masuk ke dalam? Iya, betul. Karena apa penguasaan? Karena tadi ben koncoku wedi karo aku, ben nuruti karo aku, berarti dia berkuasa. Oke, berarti yang poin 2 itu adalah karena penguasaan. Terus yang ketiga, monggo Pak Febri silakan dibaca. Yang ketiga. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Ya, terima kasih Pak Febri. Jawabannya ketika ditanya Bu Guru, karena saya bosan, Bu, bekal saya setiap hari kok dibawakan ibu itu telur terus. Pagi ini telur goreng, besok telur rebus, sesuk eneh telur godhog. Modho kali ya. Telur rebus karena telur godhog modho. Telur bacem. Apa lagi Pak Jamal? Telur bisa dibuat apa lagi? Telur mata sapi, telur balado. Saben dino kok telur terus. Maka dia bosan, sehingga apa? Dia mengambil milik temannya. Nah, dengan seperti itu, dia ingin sesuatu yang baru, ingin mengambil milik temannya. Berarti itu mana? Kebutuhan dasar yang mana? Lagi kebutuhan untuk tadi bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Ya, berarti sebelum apa namanya? Bukannya itu ya, tadi juga sudah kesenangan, ada yang menjawab kesenangan. Bagaimana? Berarti tinggal kesenangan, terus kemudian kebebasan, kemudian satu lagi yang tadi adalah kasih sayang. Yang mana kira-kira? Yang mana? Kesenangan. Ada yang lain? Kebebasan. Nah, antara kesenangan dan kebebasan, kira-kira lebih condong yang mana? Kesenangan? Pak Febri lebih condong kemana? Pokoknya aku pengen juga. Nah, pilih temannya itu diambil semuanya. Temannya senang apa tidak? Tidak. Berarti itu lebih condong kepada kebebasan. Ya, karena apa? Lah itu tadi dia itu membawakan bekal, ya tahu, terus ingin mencoba, ingin bebas mencoba memiliki bekal-bekal temannya, memakan bekal-bekal temannya. Oke, itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, dia menjawabnya, saya ngambil temannya begini, Bu, karena saya pengen diperhatikan oleh teman saya. Saya kan dekat duduknya dengan Aisyah. Nah, Aisyah itu kemudian bawa bekal kok enak sekali, Bu. Akhirnya karena saya karena saya pengen dekat dengan Aisyah, saya ambil makanannya. Karena apa? Supaya dia memperhatikan saya, Bu. Terus dia itu nanti bisa berbicara dengan saya dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu merasa senang temannya
jadi memperhatikan dia. Berarti itu bertahan hidup yang kasih sayang, karena setiap manusia itu pasti membutuhkan kasih sayang. Terus selanjutnya yang kelima adalah dia melakukannya karena iseng saja. Terus pokoknya iseng. Terus kemudian juga kalau dia sudah mengambil bekal milik teman-temannya, terus dia melihat konsolnya itu kesel, ya kan, marah-marah. Dengan melihat temannya kesal dan marah-marah, terus melihat ekspresi wajahnya teman-temannya itu kok lucu, dia menjadi terhibur, dia menjadi tertawa sendiri. Maka itu adalah kebutuhan dasar yang kesenangan. Nah, dari sini, dari sebuah kasus ini berarti Bapak Ibu sudah bisa menganalisis ya. Ketika Bapak Ibu mengalami situasi yang sama, berarti bisa mengatasi, oh ternyata anak ini sifatnya seperti ini. Berarti Bapak Ibu harus bisa menyesuaikan dengan karakter anak masing-masing, karena setiap anak itu mempunyai karakter yang sifatnya berbeda-beda. Next. Yang keempat kita masuk ke dalam motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Setiap kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Nah, motivasi ini menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku atau ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwa 3 motivasi perilaku ini nanti akan terbagi menjadi 2. Mana yang termasuk motivasi intrinsik, mana yang termasuk motivasi ekstrinsik. Dari ketiga ini, mari kita bahas ya. Untuk yang pertama Bapak Ibu, ini masuknya ke motivasi intrinsik apa ekstrinsik. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti motivasi ini timbul karena apa? Intrinsik apa ekstrinsik? Jadi ekstrinsik. Oke, ini namanya ekstrinsik. Contohnya seperti ini. Ada seorang anak, dia itu tidak mengerjakan PR, maka dia itu mengerjakan PR-nya karena apa? Karena di sekolah sudah diwanti-wanti sama bu guru, kamu besok kalau tidak mengerjakan tidak mengerjakan PR, kamu saya suruh lari lapangan 10 kali. Nah, karena ada hal seperti itu, maka anak tersebut apa? Aku tak berharap ben aku orang itu hukuman. Berarti itu adalah dari luar, bukan berasal dari dirinya sendiri. Itu motivasi intrinsik. Ekstrinsik maksudnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik, betul sekali. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Anak-anak, ini di kelasnya Bu Melani. Misalnya saya berperan sebagai Bu Melani. Anak-anak kelas 2. Ya Bu Guru. Bu Melani itu kalau mengajar itu suaranya keras. Sampai di kelas 6, ya Pak? Suaranya itu keras dan mantap kayak anak-anak. Sampai di kelas 4. Anak-anak kelas 2, besok pagi kalian nanti diberi tugas untuk membuat prakarya di rumah. Dibuat yang bagus ya. Pokoknya dibuat yang paling bagus dan menarik. Nanti kalau kalian karyanya bagus dan menarik, nanti Bu Guru beri hadiah uang 100.000. Kira-kira anak-anak bersemangat apa tidak? Bersemangat. Nah, karena bersemangat itu akhirnya apa? Mereka berlomba-lomba untuk membuat kreasi prakarya yang bagus. Karena apa? Karena di situ ada penghargaan dari orang lain, sehingga apa? Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, sekarang yang intrinsik itu yang bagaimana? Nah, ini yang intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
atas kehendaknya diri sendiri, atas nilai-nilai yang ada pada diri sendiri. Contohnya seperti ini, ketika Bapak Ibu guru mengajar, kemudian ini membahas tentang cita-cita. Anak-anak ditanya satu persatu tentang cita-citanya. Pak Jamal, Pak Jamal sudah menanyakan cita-cita kepada putra-putri di kelas, Sudah, Nah kebetulan ketika ditanya, nak, cita-citamu besok mau jadi apa? Bu, saya bercita-cita besok mau jadi guru. Kenapa kok jadi guru? Karena jadi guru itu adalah impian dan harapan saya. Bagaimana kamu mewujudkannya untuk bisa menjadi guru? Saya tentu akan belajar dengan rajin, belajar dengan giat, dan tentunya sekolah sesuai dengan jurusannya. Nah, berarti di situ anak-anak itu mempunyai apa? Mempunyai nilai kebajikan universal yang mereka inginkan dan mereka menghargai dirinya sendiri. Maka motivasi seperti itu adalah motivasi yang bersifat apa? Intrinsik, yaitu motivasi intrinsik. Lanjut. Nah ini tadi, ini adalah perbedaannya untuk yang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Tadi sudah dibahas bahwa motivasi yang berasal dari diri sendiri, yang pertama adalah menghargai kebajikan diri sendiri, menghargai kebaikan yang ada di dalam diri sendiri. Selanjutnya, murid melakukan disiplin diri karena menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya sendiri. Kemudian kalau yang ekstrinsik itu adalah murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau menghindari hukuman. Selanjutnya, ingin mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain. Ini motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Lanjut. Nah, di sini ada tadi bahwasanya tadi sudah ada hukuman. Nah, di sini adalah ada perbedaan antara kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Restitusi nanti akan kita bahas di bab yang terakhir. Namun di sini diselipkan bahwa perbedaannya, ada sebuah kasus murid datang terlambat ke sekolah. Kalau murid datang ke sekolahan, mereka datang ke sekolahan, kemudian menemui bapak ibu gurunya. Pak, Bu, mohon maaf saya terlambat. Kemudian bapak ibu gurunya langsung, ya sudah, kamu sana berdiri di sana selama 15 menit. Ya, setelah itu apa? Guru memberi hukuman dan guru marah-marah. Ya, serta itu kalau tidak diberi hukumannya apa? Kalau tidak berdiri, ya disuruh menulis selama 100 kali. Berarti itu adalah salah satu bentuk hukuman. Ya, kasus tapi guru sebagai penghukum. Di situ diberikan hukuman. Sebelum belajar tentang budaya positif dan sebelum mengikuti kegiatan CDP, saya pun juga sering melakukan hukuman Bapak Ibu. Bahwasanya ketika anak tidak mengerjakan PR, saya suruh berdiri di kelas sambil mengerjakan atau mengerjakan di belakang. Tapi ternyata sekarang setelah mengikuti program kegiatan guru penggerak dan memperoleh banyak informasi, ternyata hukuman itu bukan cara yang tepat. Karena apa? Karena di situ tidak memerdekakan murid. Terus yang kedua ada juga yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu adalah di sini guru memberikan konsekuensi dengan tetap berada di kelas selama jam istirahat. Itu adalah sebuah konsekuensi. Kemudian guru tegas sehingga siswa menaati peraturan, berarti lebih bersifat tegas. Nah, yang ketiga, ketika ada kasus maka yang digunakan adalah restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas, kemudian membantu menyelesaikan permasalahan tersebut serta guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di antara tiga ini, mana yang kira-kira yang paling tepat untuk penyelesaian masalahnya dengan menggunakan restitusi? Next. Nah, ini adalah yang kelima. 5 itu adalah posisi kontrol, bahwa kita di dalam sekolah sebagai pendidik kita mempunyai peran. Ya, peran kita adalah di posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai teman, yang ketiga membuat rasa bersalah,
sebagai pemantau dan sebagai manajer. Bagaimanakah posisi kontrol penghukum itu yang seperti apa? Kemudian teman itu seperti apa? Kemudian pembuat rasa bersalah itu seperti apa? Pemantau dan manajer itu seperti apa? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu, mohon bisa disimak untuk video terkait dengan 5 posisi kontrol yang tadi sudah disebutkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dikat dulu, Pak Bambira di apa namanya, stop dulu. Tadi itu posisi kontrol yang pertama ya, bahwa guru itu adalah sebagai penghukum. Penghukum di sini dampaknya sangat luar biasa. Karena apa? Penghukum itu nanti itu adalah sebuah identitas yang gagal. Karena apa? Dampaknya bagi siswa. Ketika anak, biasanya kalau guru marah-marah itu mesti kan dengan nada suara yang tinggi, dengan nada suara yang keras, bahkan sampai menunjuk-nunjuk, kamu itu hari ini terlambat. Pokoknya dengan suara yang tinggi, sehingga apa? Anak itu merasa takut. Dengan ketakutannya yang seperti itu, tadi
tadi disampaikan, dampaknya apa? Selain takut, anak itu juga menjadi tidak senang terhadap gurunya. Ya, itu dampak yang paling yang sangat dirasakan oleh siswa. Lanjut Pak. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, lihat dulu Pak. Nah, ini tadi adalah untuk membuat merasa bersalah. Tadi disampaikan bahwa guru itu memang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Hanya saja bahasanya yang lemah lembut itu justru malah untuk apa? Untuk menyalahkan murid tersebut karena dia sudah melakukan kesalahan. Dengan begitu, murid nanti dampaknya apa? Dampaknya adalah kepada psikis siswa, sehingga siswa itu nanti akan merasa rendah diri. Rendah diri kenapa? Karena itu tadi merasa bersalah. Karena apa? Sudah melakukan kesalahan yang berdampak kepada ibu yang tadi mengabsen setiap paginya. Lanjut Pak. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, ini adalah posisi teman. Di dalam posisi teman memang guru itu sudah memposisikan
memposisikan diri sebagai teman. Dengan tadi dilihat di video bahwa panggilannya kepada anak didiknya itu adalah dengan sayang. Nah, berarti itu adalah seorang guru yang sayang kepada muridnya. Bisa ditunjukkan seperti itu, bahwa di situ suaranya lemah lembut, kemudian dalam kondisi yang akrab, sehingga apa? Anak itu juga tidak akan merasa ketakutan, bahkan anak itu akan menerima apa yang disampaikan oleh ibu guru tadi, ya. Tapi tadi sudah disampaikan juga bahwa dampaknya itu masih belum berasal dari dirinya sendiri, itu berasal dari dorongan dari orang lain, sehingga anak itu nanti juga bisa melakukan kesalahan lagi, ya. Itu yang ada di posisi teman. Lanjut. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, ini untuk posisi kontrol yang pemantau. Di sini disampaikan bahwa posisi kontrol itu untuk yang pemantau itu terkait dengan peraturan yang ada dan konsekuensi yang harus diterima apabila melanggar. Jadi lebih cenderung kepada peraturan yang harus ditaati. Jadi di sini ekspresinya adalah ekspresi yang datar, kemudian ekspresi yang formal yang seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir nanti ada posisi, yaitu posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab,
dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Ini posisi kontrol yang terakhir, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang diharapkan oleh kita sebagai pendidik, yaitu kita berada di posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena di posisi manajer itu nanti peserta didik juga akan menemukan solusi dari permasalahan yang akan dihadapi. Pak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itu tadi posisi kontrol untuk 5 posisi kontrol yang kita lakukan. Kita itu di kelas ketika murid menghadapi sebuah permasalahan, kita memposisikan diri seperti apa? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai manajer, atau lain sebagainya. Bahwasanya harapannya bahwa kita itu nanti diharapkan untuk bisa menjadi posisi kontrol yang manajer, karena itu adalah yang paling baik. Itu selanjutnya kita masuk ke slide yang ke-6, yaitu nomor yang ke-6. Poin yang ke-6 yaitu adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati baik secara tersirat maupun tersurat. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Itu tadi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, itu salah satunya. Bahwa di kelas kita harus mempunyai kesepakatan dan keyakinan bersama dengan kelas kita. Untuk menyusun sebuah keyakinan kelas ada beberapa tahapan yang bisa dilaksanakan. Untuk ini adalah di kelas saya. Ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah bahwa peserta didik diberi untuk mencurahkan pendapatnya. Kira-kira apa saja yang perlu atau yang harus dilakukan oleh peserta didik, dilakukan oleh murid-murid kita, aturan-aturan apa saja, keyakinan apa saja yang harus ada di dalam kelasnya. Nanti anak-anak bisa untuk sharing, saling mengemukakan pendapatnya, atau mungkin bisa juga dengan menuliskan di dalam sebuah kertas berwarna-warni atau yang namanya post-it. Itu nanti anak-anak dibagikan kertas, kemudian diminta untuk menuliskan peraturan-peraturan apa saja yang nanti akan dijadikan keyakinan kelas. Terus kemudian setelah berdiskusi tentang peraturan kelas, kemudian merumuskannya. Aturan-aturan itu tadi kemudian dibahas satu persatu. Apakah aturan itu sudah sesuai atau belum? Kalau belum, berarti kita sebagai guru harus bisa memperbaikinya atau bisa merevisinya. Selanjutnya, peraturan kelas tersebut itu ditetapkan sebagai keyakinan kelas. Kalau sudah dijadikan keyakinan kelas, maka keyakinan kelas itu nanti bisa ditempel di sebuah kertas atau mungkin di sebuah dibuat poster seperti itu, terus nanti dipajang di dalam kelas, ditempelkan di dinding. Jadi setiap hari nanti anak-anak bisa melihat, ini loh keyakinan kelas yang telah kita buat secara bersama-sama. Bedanya dengan peraturan kelas. Kalau di keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata yang negatif. Maksudnya seperti ini. Biasanya kalau peraturan itu kan dilarang membuang sampah di tempat sampah.
Nah, untuk keyakinan kelas itu kata-kata negatifnya dihilangkan. Berarti bagaimana? Menjaga kebersihan setiap saat. Nah, menjaga kebersihan itu salah satunya apa? Tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di tempat sampah. Itu ya. Terus setelah itu, kalau sudah keyakinan kelas itu dibuat, kemudian jangan lupa ada kesepakatan. Kesepakatan itu ditandai dengan apa? Dengan penandatanganan. Berarti ditandatangani oleh masing-masing semua warga kelas. Setelah ditulis terus kemudian ditandatangani. Setelah itu nanti ditempelkan di dinding. Lanjut Pak. Nah ini adalah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, karena peraturan itu lebih rinci dan lebih konkret. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, serta yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kira-kira dengan pembuatan keyakinan kelas itu bermanfaat apa tidak Bapak Ibu? Bermanfaat. Kira-kira panjenengan juga akan mengimplementasikan apa yang telah saya lakukan, atau mungkin di sini juga ada Pak Febri yang sama-sama guru penggerak yang sudah melaksanakan kegiatan untuk pembuatan keyakinan. Kira-kira Bapak Ibu bersedia untuk juga membuat keyakinan kelas masing-masing? Siap? Alhamdulillah. Berarti ada manfaatnya untuk pembuatan keyakinan itu sangat banyak sekali. Lanjut Pak. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas. Selalu bersikap positif. Positif itu yang bagaimana? Positif itu tentunya hal-hal yang baik, karena ini sudah bersifat universal ya. Terus kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, melakukan hal-hal yang baik sehingga menjadi pribadi yang baik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap tugas, serta yang terakhir adalah senantiasa membantu. Ini adalah keyakinan kelas. Semoga nanti Bapak Ibu juga bisa mengimplementasikan apa yang sudah saya sampaikan di kelas Bapak Ibu semuanya. Lanjut Pak. Nah, ini adalah nomor yang terakhir. Kita harus lego gitu Pak. Kayak wis tekan nomor terakhir ini harus lego. Sudah hampir menjelang sore. Ini adalah untuk yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke yang terakhir, ada baiknya kita breaking sebentar. Tadi Pak Jamal sudah membantu saya. Ada yang mau membantu saya? Bu Melani? Oh, Bu Melani. Bu Melani kayaknya sedang ngatur ya. Liburan ya Bu? Ya. Gini. Harus ada tahapan-tahapannya ya Bu ya. Betul. Gini, kita menari dan menyanyi bersama. Oke? Begini Bu. Kalau tangannya ke sini berarti ke kanan. Ke sini tangannya kiri. Sini tangannya depan. Sini tangannya disilang. Oke? Sambil digerak-gerakan ben obah awai. Siap ya? Dimulai. Saya mulai dulu. Tangannya ke kanan bergerak-gerak, tangannya ke kiri bergerak-gerak, tangannya ke depan bergerak-gerak, tangannya disilang, jempol digoyang. Siap Bu? Semangat sithik dulu.
gitu ya, paling keras dalam Itu tambahin tangan di tangan apa Pak? Di paha. tangan. Oh, oke, ada senyum sedikit alhamdulillah. Yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi, berarti ada solusinya. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan pada tindakan, berarti nanti ada perubahan karakter di dalam siswa. Yang ketiga, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, itu restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keenam adalah memperbaiki hubungan, serta yang ketujuh adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kebetulan kemarin ada kegiatan untuk pelaksanaan restitusi dan saya juga sudah melaksanakan atau mengimplementasikannya di dalam kelas saya ketika ada siswa yang bermasalah. Nah, nanti akan bisa disimak bahwasanya ada sebuah video. Video itu ada sebuah kasus di mana ada seorang anak, ya, seorang anak nanti yang dalam video itu mengalami sebuah kasus. Nah, ketika ada permasalahan seperti itu, kalau dalam segitiga restitusi, dalam pelaksanaan restitusi itu tidak boleh anak itu langsung ditunjukkan kesalahannya. Kamu tadi kenapa terlambat sekolah? Tidak boleh langsung, tapi harus dipanggil secara tersendiri di ruang tersendiri kemudian ditanyai. Nah, itu adalah prinsip dari segitiga restitusi. Nah, di sini bahwa tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Karena apa? Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Di sini nanti sebagai seorang guru kita harus memotivasi siswa bahwasanya setiap anak, setiap orang pasti punya kesalahan. Terus kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah itu divalidasi bahwa tindakannya itu salah, kita cari tahu alasannya. Kenapa kok anak itu melakukan kesalahan? Pasti setiap anak punya alasan. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan bahwa keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama. Terus kemudian anak tersebut mau memperbaikinya apa tidak, mau menjadi orang yang seperti apa. Nanti ada lagi menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang yang sudah saya lakukan. Di sini kasusnya adalah bahwa siswa tersebut itu adalah terlambat datang ke sekolah. Bisa disimak. Gak bisa diputar.
yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Semoga Bapak Ibu juga bisa mengimplementasikan apa yang saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Nah, akhirnya alhamdulillah kita berakhir di slide yang terakhir yang ditunggu-tunggu. Apa Bapak Ibu? Thank you. See you next time. Sampai ketemu lagi. Demikian Bapak Ibu paparan dan presentasi saya terkait dengan berbagi pengalaman, pemahaman tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, sehingga nantinya sekolah kita tentunya yaitu SD Negeri Wedung 1 menjadi sekolah yang maju, menjadi lebih baik lagi dengan potensi yang Bapak Ibu miliki, dengan kita bersama-sama menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang maju dan terdepan. Demikian ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan tekun, sama apa tidak dengan yang ini? Sama apa tidak? Tidak. Piket bersama di dalam kelas bisa diterima? Bisa. Yang tadi belajar dengan tekun bisa diterima? Halo, bisa diterima? Terus selanjutnya, yang selanjutnya, sesama teman kita harus saling menghormati, sama apa tidak? Berarti sama dengan yang ini. Kemudian, ketika ada guru, janganlah berisik. Nah, bisa diterima? Bisa. Ketika ada guru, janganlah berisik. Itu ada kalimat negatifnya, ya kan? Karena ada kalimat negatifnya, maka nanti kita ubah supaya tidak menjadi kalimat negatif. Selanjutnya, yang keempat, Mbak Fani maju ke depan baca. Yang keras ya. Ada ke sana. Nah, jika tidak ada guru tidak boleh keluar tanpa izin. Berarti kalau kamu sudah berada di kelas walaupun tidak ada guru harus tetap berada di dalam kelas. Selanjutnya, kita kalau di kelas tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Ada tadi yang sama. Lanjut. Tidak boleh terlambat sekolah. Tidak boleh terlambat sekolah. Bawahnya. Ya, kelas harus menjaga sikap dengan baik. Silakan dulu Mbak Fani. Kita bacakan dulu apa yang tadi disampaikan oleh teman-temanku. Mbak Nisa. Maju. Ada ke sana? Ada. Yang keras. Tidak boleh bertengkar satu sama lain. Yang bawahnya. Tidak boleh membuli temannya. Satu lagi. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Yang bawah. Tidak boleh memaksakan kerja. Silakan dulu. Mas Eno. Maju di depan Mas Eno. Benar? Membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas, Ya, sudah ada tadi ya. Terus yang bawah. bicara tentang pada jam istirahat atau Bawahnya. saling menjawab pertanyaan dan berpendapat. Oke, silakan. Itu tadi semua sudah kamu sampaikan. Sekarang kita buat mana saja yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Oke? Yang pertama, tadi ada bahwa kalau kita masuk itu harus bagaimana? Harus apa? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Berarti itu adalah kalimat negatif. Berarti harus menggunakan kalimat positifnya. Bagaimana kalimat positifnya? Tidak boleh ada kata tidak, tidak boleh ada kata jangan. Berarti apa? Masuk, apa tadi? Masuk sekolah, apa tadi? Nah, masuk sekolah tepat waktu. Ya, masuk sekolah tepat waktu. Jam berapa kita masuknya? Jam 7 sudah masuk ke dalam kelas. Selanjutnya tadi ada yang terkait dengan kebersihan. Apa tadi? Ya, membuang. Ya, membuang sampah. Ya, pada tempatnya. Terus kemudian yang ketiga tadi sudah ditulis ketika di dalam kelas. Apa yang kamu lakukan? Apa yang tidak boleh kamu lakukan? Itu sudah kamu sampaikan. Tadi salah satunya apa tadi? Tidak boleh berisik. Berarti bagaimana kata-katanya? Kata-katanya tidak boleh berisik itu harus diganti. Tidak boleh menggunakan kata tidak. Berarti mendengarkan apa? Mendengarkan ibu guru ketika ya, mendengarkan ketika diberi penjelasan. Mendengarkan ketika
Ya, Mas Minal silakan. Lanjut. Semuanya sudah menandatanganinya? Dia juga akan menandatanganinya karena dia juga bagian dari kelas kita, sehingga nanti saya sebagai wali kelas dan kalian sebagai murid ya, nanti kita sama-sama menjalankan apa yang menjadi keyakinan kelas di kelas 6. Nah, untuk selanjutnya keyakinan kelas ini nanti akan kita tandakan di dinding. Jadi setiap hari nanti kamu bisa melihat dan setiap hari kamu juga bisa membaca. Oke? Kalau misalnya kok kamu lupa, kamu bisa melihat, oh ini loh keyakinan kelas saya seperti ini. Bisa diterima? Bisa. Kalau sudah, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang menjadi keyakinan kelas kita ini bisa kita jalankan secara bersama-sama dan kelas kita menjadi kelas yang luar biasa. Semangat anak-anak. Ya, semangat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Agustina, guru dari SDN Udin 1. Hari ini saya akan memberikan umpan balik pada kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilakukan oleh Ibu Diah Suci Erawati. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Diah Suci Erawati bahwa kami rekan-rekan telah mendapatkan wawasan tentang budaya positif dan kami akan menerapkannya di lingkungan sekolah agar sekolah kita menjadi semakin maju, tambah bersemangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak hamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.